Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham. Seperti biasa kita bakal membahas sinyal saham pagi yang sudah terbit di Guru Saham ya, di Instagram Guru Saham. Seperti biasa, yang punya aplikasi bisa langsung ya diklik banner yang ini biar langsung masuk ke halaman sinyalnya. Ambil Instagram. Nah, ini udah muncul. Nah, jadi ada 3 pilihan ya, DRMA, ZRX, dan PNBS. Nah, kita bakal coba bahas ya, satu persatu. Pertama ada DRMA. Nah, ini kita kasih untuk ya gorengan ya, dan dia karena baru IPO, jadi informasinya itu penjatahannya itu sekitar 20% kurang lebih ya, masing-masing si investor. Jadi ya ini termasuk yang nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek ya. Yang bagus itu biasanya ya penjatahannya ya 5-10% aja. Nah, itu harusnya dia ARA ya, karena kan barangnya masih dikit ya di retail ya. Nah, sekarang pembagiannya 20%. Ya nggak terlalu buruk, yang biasanya yang buruk itu ya sampai 50% atau bahkan sampai 100%. Tapi ini 20% ya. Ya tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi sangat menarik drama ini. DRMA ini bakal kemana, tapi ya ini sangat berisiko ya untuk DRMA ini. Dia bisa saja naik dulu di pas buka pasar, tapi bisa saja pada hari yang sama dia langsung turun gitu ya, atau dia balik lagi ke harga awal, ke harga opennya gitu ya. Tidak seperti saham-saham IPO yang pembagiannya seperti 5 atau 10% yang biasanya itu arahnya ya bisa berkali-kali gitu ya. Nah, itu untuk DRMA. Lalu ada ZYRX di sini, alasannya WNS 3 inside up. Oke, coba kita lihat. Nah, ini chart ZYRX ya, yang dari aplikasi Mirai. Nah, ini sebenarnya agak aneh ya. Ini penutupannya kalau nggak salah 5.30, tapi di Mirai 5.25. Yang harusnya di sini itu bullish harami, tapi di sini dia membentuk doji. Nah, ini mungkin tim Mirai-nya lagi nggak tahu ya, lagi maintenance atau gimana. Yang penting yang hampir sama ya, morning doji star sama bullish harami itu sama-sama formasi candle bullish ya. Jadi ada potensi untuk naik gitu. Dan di sini selain menggunakan price action, kita tentunya juga melihat dia beradanya di daerah mana. Nah, ini dia di daerah support. Nah, ini menjadi salah satu faktor juga ZYRX ini menjadi salah satu bisa pilihan untuk kita tradingkan. Dan kelebihannya apa kalau di support? Gimana kita nggak mendapatkan kepastian gitu. Kita mendapatkan kepastian ketika dia ternyata tidak berhasil rebound ya. Nah, kita bisa lepas saja gitu untuk seperti itu. Jadi kita nggak nungguin. Kalau bayangkan kalau kita belinya di tengah-tengah ini ya, kita kalau dia turun terus kita masih berharap dan psikologis kita terganggu gitu. Jadi kita kayak diberikan harapan palsu ya. Berbeda kalau udah di support, kalau dia turun ya udah cut loss aja, nggak ada masalah. Kalau kita cut loss, kita ya membatasi kerugian. Yang namanya kita juga trading ya. Trading itu kan berdagang, ada rugi ada untung. Nah, dan target profitnya di mana ya? Target profitnya itu ada di daerah higher high atau swing high sebelumnya, itu ada di daerah sini. Nah, seperti itu ya. Bentar, saya coba gedein. Nah, ini untuk TP pertama ya tentunya kalau mau nge-swing, dan ini untuk TP kedua di area 700-an ke 715 itu untuk area yang TP1 di sini. Dan tentunya kalau dia berhasil rebound ya, rekan-rekan nggak harus nungguin sampai TP1 atau TP2 untuk taking profit gitu ya. Ketika dia naik, teman-teman udah bisa sih jualan partial taking profit gitu kan. Di sini mungkin 10%, 10%, 10%. Sehingga kalau teman-teman rekan semua udah partial taking profit,
ketika ternyata dia pada kenyataannya nggak sampai ke area ini, area TP kita yang ada di swing high sebelumnya, ya udah, berarti kan kita udah taking profit duluan, kita udah untung gitu. Jadi ya udah, kita syukuri aja, berarti ya kita dapatnya segitu gitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut untuk taking profit rekan-rekan gitu. Masa nyangkutnya ditahan tapi taking profitnya ditahan-tahan gitu. Gitu. Lalu untuk cut loss-nya sebenarnya kalau saran dari saya untuk sekarang ini ya, kalau udah lewat segini dia ternyata nggak rebound pada hari ini, ya udah dilepas saja. Tapi sebenarnya kalau mau ditoleransiin, dia juga di daerah psikologisnya di 500 ya. Jadi di sini di daerah 500 di sini, kalau rekan-rekan yakin sama ZYRX ini, ya udah bisa paling maksimal itu di 500. Kalau udah turun dari 500 ya udah, itu udah pasti udah lepas aja lah. Nah, gimana kalau ternyata turun dari 500, misalnya 495 terus dia naik lagi, ya udah nggak masalah gitu. Jangan jadi kepikiran wah dijual kok malah naik. Ya udah, kan kita udah ikutin trading plan kita. Kita disiplin aja. Tinggal cari saham yang lain. Saham masih banyak yang lain. Ya udah, kita tetap disiplin gitu. Jadi kita itu harus menerapkan trading plan kita itu sesuai gitu ya, jangan bertele-tele gitu. Jadi seperti itu untuk ZYRX kurang lebih. Nah, selanjutnya kita lanjut. Di sini ada PNBS ya, PNBS dia itu WNS Morning Doji Star. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini PNBS ya. Nah, PNBS ini dia lagi sideways ya. Tapi sebenarnya nggak bagus banget sideways-nya dia itu ketika dia down ya. Nah, ini sebenarnya kurang di recommended ya ketika dia downtrend terus sideways seperti ini. Dia sebenarnya cenderung menunjukkan penurunan gitu ya. Tapi ya maka dari itu kita coba trade plan-nya itu ada di sideways-nya gitu ya. Kita coba trade-nya itu di area sideways aja. Nah, kurang lebih seperti itu, dimana dia sekarang membentuk doji ya. Ketika harganya turun, dia membentuk doji. Nah, doji ini tentunya salah satu formasi candle bullish ya. Formasi candle bullish, jadi ada potensi untuk naik. Dia mantul lagi di area sideways-nya. Nah, seperti itu. Dan jadi untuk TP-nya ya ada di 95 gitu, ada di 100-an, 95 sampai 99 lah gitu ya. 100 kan angka psikologis ya. Jadi agak susah ditembus juga pastinya, nanti pasti bakal yang banyak jual di 100, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi psikologis pasarnya ya sekarang dengan kita melihat candle, kita bisa melihat nih dia itu membentuk doji. Kenapa? Karena di sini kan udah jual banyak nih, udah pada jualan. Nah, ini muncul doji ini karena dia udah mulai kayak jenuh jual ya, harus jenuh jual sehingga tekanan jualnya udah mulai mengecil. Jadi mungkin ada potensi dia bisa rebound dikit gitu ya. Jadi di sana kita bisa scalpingan di sini untuk PNBS gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat juga ini di broker summary-nya, kita bisa melihat di sini ada buyer dari sekuritas yang kodenya KK ya. Lalu kita bisa melihat dia itu net buy-nya itu sekitar 80.000 ya, 80.000. Nah, 80.000. Dan ini masih banyak banget ya, dia belum jualan. Mungkin si kakak ini dia bakal memanfaatkan potensi rebound ya pada saat sideways. Jadi dia bakal scalping, dia mungkin besok tuh bakal langsung jualan banyak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk dari broker summary hariannya ya. Kita nggak sampai lihat ya untuk ke belakangnya, untuk sejarah historis di akumulasi dan distribusinya, tapi untuk pada hari ini aja kita bisa melihat kakak itu dia net buy sekitar 80.000 gitu. Jadi ada potensi di mana dia set di area support, terus dia muncul doji ya, terus ya ada potensi morning doji star. Dan ya, jadi PNBS bisa dijadikan salah satu pilihan untuk dilakukan trading gitu ya. Oke,
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat informasinya. Yang masih mau bertanya tentang analisa teknikal bisa tanya di komen, atau juga lihat di playlist kita belajar analisa teknikal. Bisa belajar ya dari video playlist itu. Dan yang sudah untung jangan gegabah, yang masih rugi jangan menyerah ya. Yang penting teman rekan-rekan itu bisa mengatur keuangan aja. Kalau masih belajar ya, namanya masih belajar, jangan banyak-banyak gitu ya. Pakai uang yang bener-beneran, yang kalau itu rugi nggak ada masalah gitu. Ya udah, bisa dilupakan, tidak mengganggu kehidupan lainnya, tidak mengganggu pekerjaan gitu ya, dan hal-hal lainnya gitu. Dan ya kalau udah untung, naikkan modalnya secara bertahap itu sampai bener-beneran kita itu udah proven kalau kita itu bisa untung dari trade itu. Itu sih saran dari saya, supaya ya supaya tidak kepanjangan ya, mungkin kita bahas di video-video selainnya untuk tips-tipsnya hal lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga profit semuanya.